Biaya pakan antara umur 2 bulan sampai dengan ayam dewasa atau ayam mulai berproduksi seringkali menjadi masalah bagi peternak-peternak ayam kampung skala rumahan karena waktunya lumayan panjang sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, berikut ini kita akan bersilaturahmi kepada saudara kita yang mempunyai trik khusus pemberian pakan alternatif untuk ayam-ayam peliharaannya mulai umur 2 bulan sampai dengan umur produksi atau kurang lebih 6 bulan. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak sekalian dimanapun berada, hari ini kita bersilaturahmi ke tempat kandang Om Jainal. Om Jainal ini adalah aslinya seorang mekanik motor ya, bengkel ya, tetapi mempunyai hobi peternak ayam kampung. Nah, ini ayam-ayamnya nih. Nah, ada yang sesuatu yang bisa kita nanti dari kita pelajari, kita ambil manfaatnya dari peternakan Mas Jainal ini. Ini kebanyakan KUB Mas ya, KUB dari rumah dulu DOC nya, tapi ini campur sama ayam kampung. Sebenarnya kami ingin mewawancarai Om Jainal ini dengan cara langsung live gitu dulur-dulur, tapi sayangnya Om Jainalnya menolak untuk berwawancara bertatap muka dengan dulur-dulur sekalian. Maka kita menghormati privasi dari Om Jainal ini. Ya, sekedar untuk tambahan dari ngobrol-ngobrol kami atau ringkasan cerita dari ngobrol-ngobrol kami, dapat disimpulkan bahwasanya cara Om Jainal ini untuk memberi pakan kepada ayam-ayam peliharaannya mulai dari umur 2 bulan, ketika sudah selesai masa broodingnya, maka Om Jainal ini memberikan pakan alternatif. Karena apabila diberikan pakan dengan cara yang seperti orang-orang biasanya katanya, yakni dengan pakan bekatul atau dedak, lalu dicampur dengan tepung jagung atau dedak jagung, ditambah lagi dengan sedikit konsentrat, ini akan menjadi menjadikan pembengkakan biaya pakan. Sedangkan peternakannya Om Jainal ini ya peternakan sekedar untuk hiburan saja katanya. Untuk kalau pengen motong ayam maka dipotonglah yang sudah besar-besar, hanya seperti itu saja. Jadi betul-betul hanya untuk hiburan, bukan untuk mencari tambahan penghasilan. Karena penghasilannya Om Jainal ini dari mekanik ini sudah dikatakan mencukupi lah ya. Jadi seringkas cerita, ini Om Jainal ini hanya memelihara ayam ini untuk sekedar melepas lelah saja. Jadi tidak mengeluarkan biaya banyak-banyak. Nah, jadi cara Om Jainal ini untuk memberi pakan ayam-ayam yang sudah mulai berusia 2 bulan ke atas sampai dengan berproduksi itu tergolong langka ya. Langka di daerah kami pun langka yang seperti ini, tetapi Om Jainal mempraktekannya dan ternyata memberikan hasil yang lumayan baik untuk ukuran pakan yang seirit itu. Apa sajakah pakan yang diberikan kepada ayam-ayam yang berusia 2 bulan sampai dengan usia 6 bulan ini? Nah, maka kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi dengan Om Jainal supaya jelasnya apa saja yang diberikan ya. Iki enggak berapa persen Mas nih Mas? Enggak 90% ya? Enggak 90%, terus 5% konsentrat, 5% dedak. Nah, dengan perbandingan yang seperti itu, ketika saya mencoba untuk memegang dada ayam-ayamnya ini, ternyata lumayan loh dulur-dulur. Jadi walaupun tidak gemuk, akan tetapi juga tidak kurus itu. Ya cukup reliable lah untuk ukuran pakan yang demikian itu. Dengan pakan yang seirit itu, ini sudah cukup baik saya nilai menurut penilaian saya.
Padahal kalau di sini onggok itu dalam bentuk yang sudah agak kering ya, sudah di peras ya, sudah dicepet bahasanya di sini, itu satu karung penuh itu hanya 20 atau 25.000. Nah, satu karung yang tanggung itu ukuran kedelai 50 kg itu sudah padat ya, sudah tidak terlalu berair, itu hanya 20 sampai 25.000 sudah diantar sampai rumah. Nah, maka ini cukup irit dulur-dulur, bisa untuk menjadi referensi dulur-dulur kalau ingin mencoba ya. Dan saya sendiri belum pernah mencobanya ini masalah ini, tetapi dari pengalaman yang diceritakan oleh Om Zainal tadi sudah bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan pakan yang demikian irit tetapi hasil dari ayam-ayamnya lumayan bagus. Jadi ayamnya juga sehat-sehat, bisa dilihat ini dari bentuknya, dan juga tidak kurus walaupun memang tidak terlalu gemuk. Dan mungkin pertumbuhannya juga tidak seperti kalau kita berikan pakan yang mahal ya, seperti konsentrat yang jumlah persentasenya banyak, juga dengan bekatul atau dedak yang baik, ditambah lagi dengan tepung jagung, tentu ini akan berbeda hasilnya. Tetapi untuk sekedar memberi makan kepada ayam-ayam ini supaya tidak lapar dan supaya berlangsung kehidupannya dan tidak kurus, ini saya nilai sudah cukup baik. Oke lah dulur-dulur, memang beternak ayam kampung skala rumahan itu kita harus menggunakan trik-trik dan cara-cara yang kita buat sendirilah untuk berinovasi, terutama bagaimana kita bisa menghemat biaya pakan agar kita dapat memperoleh keuntungan dari usaha peternakan kita itu ya, keuntungan berupa finansial atau keuangan, ataupun keuntungan berupa daging yang kita konsumsi atau telur yang bisa kita konsumsi. Nah, keuntungan itu akan bisa kita dapatkan kalau biaya penghasilan dari peternak kita itu melebihi dari biaya pakan. Maka tentu ini tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi sebagai bahan untuk acuan saja kita bisa membanding-bandingkan. Nah, nanti kita bisa mencari di tempat dulur-dulur apa kira-kira pakan yang bisa dijadikan sebagai pakan alternatif dari ayam-ayam kita supaya tidak terlalu mengeluarkan biaya besar untuk membeli pakan. Nah, kalau di sini tadi kita ngobrol-ngobrol tadi, kita menggunakan, Om Zainal menggunakan onggok atau ampas singkong. Nah, tentu di tempat dulur-dulur mungkin ada pakan-pakan alternatif lain yang bisa digunakan, mungkin lebih baik bahkan lebih murah. Oke dulur, semoga video pendek ini bisa menjadi bahan pemikiran dari dulur-dulur untuk bisa menciptakan atau menemukan satu pakan alternatif untuk pembesaran ayam-ayam kita yang irit tetapi juga sehat dan cukup menguntungkan. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.